Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa semuanya yang budiman, khususnya anak-anak kami siswa-siswi Asma'ul Bustanul Makmur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi bertatap muka walaupun melalui media online. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah pada kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Langsung saja anak-anakku, rangkaian daripada kegiatan Pondok Ramadan ataupun Safari Ramadan online yang dilaksanakan oleh sekolah kalian SMA Bustanul Makmur, salah satunya itu adalah talk show. Ya, jadi di sini nanti kita akan mengupas tuntas. Saat ini yang sedang Anda lihat adalah talk show dengan saya sendiri sebagai narasumber Ustaz Afif Masuri. Kemudian nanti kita akan hadirkan dengan salah satu mubalek guru kalian yang tercinta, ya, masih kita rahasiakan, inisialnya adalah huruf I. Namun Ustaz perlu memaparkan bahwa pada talk show kali ini kita akan mengupas tuntas tentang fikih seputar Ramadan, yang mana nanti dalam proses berjalannya talk show ini kalian diwajibkan untuk menyimak dan menyimpulkan, serta kalian bisa mengisi portofolio kalian yang sudah disediakan oleh sekolah. Baik anak-anak sekalian, langsung saja talk show fikih Ramadan. Kita akan mengundang hadirkan salah satu mubalek SMA Bustanul Makmur, Ustadz kenamaan kalian, Ustadz tercinta kalian. Langsung saja kita sambut Ustadz Imam. Silakan Ustadz. Tentunya nama itu sudah tidak asing lagi ya dengan kalian. Ini Ustadz kalian yang multi talenta sekaligus yang diamanati menjadi kepala sekolah kalian saat ini, ya. Gimana kabarnya Ustadz Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, ya. Kita selamanya tetap menggunakan protokol seperti ini anak-anakku, ya. Kita berikhtiar. Ustadz, gimana? Selama di rumah ngapain aja? Alhamdulillah. Ya, tetap intinya kita beraktivitas, memperhatikan kewajiban-kewajiban kita terkait dengan pekerjaan kita. Tetapi di rumah selama Ramadan tentunya ada tambahan aktivitas yang hubungannya dengan peribadatan. Ya, mudah-mudahan kita semua juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Amin. Ya, anak-anak sekalian, tentunya kalian melihat kali ini guru-guru yang ada di sini sudah fresh. Kalian yang ada di rumah juga harus fresh dong, ya, mengikuti kegiatan ini. Baik, langsung kita mulai acara ini. Nanti kami akan berdialog langsung dengan sumber yang sudah kita hadirkan di sini, yaitu Ustadz Imam. Kita akan mengupas tuntas tentang fikih Ramadan. Yang pertama, Ustadz, kemarin kita mendapat pertanyaan dari beberapa anak-anak mengenai tingkatan orang yang berpuasa, Ustaz. Selama ini kita mengetahui ya kalau masalah berpuasa semuanya berpuasa, menjaga hawa nafsu, makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai tergelincir matahari. Ini waktu makan ya makan. Namun kita pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa puasa ini adalah satu-satunya amalan ibadah yang proses pemberian pahalanya itu Allah langsung turun memberikan kepada hambanya tanpa melalui malaikat, saking mulianya bulan puasa. Nah, oleh sebab itu Ustaz, ada pertanyaan. Terus puasa saya ini termasuk golongan yang puasa bagaimana, Ustaz? Saya ini puasa, tapi apa sudah puasa yang bagaimana lah tingkat? Tadi Ustaz Imam silakan menjelaskan kepada pemirsa tingkatan orang-orang yang puasa. Silakan Ustaz. Baik. Sebelum saya mulai, saya boleh menyapa yang di rumah ini. Silakan. Assalamualaikum anak-anak semua. Rindukah kalian dengan sekolah? Rindukah kalian dengan kami? Ya, mudah-mudahan sekalipun jarak menjadi pemisah di antara kita, mudah-mudahan kalian semua tetap bisa belajar, tetap bisa mengembangkan diri dengan keilmuan juga akhlakul karimah. Ya, tentunya sejak kalian dinyatakan libur dan tidak lagi aktif secara fisik di sekolah, ketahuilah bahwa di situ adalah ujian yang benar-benar harus kamu lalui
karena itu bagian dari bagaimana kalian mengamalkan ilmu yang selama ini didapat di sekolah atau di pondok pesantren. Baik, tentang pertanyaan dari Ustadz Afin dari audien tentunya, ya memang begitu besar pahala yang diberikan Allah kepada orang atau hamba yang menjalankan puasa, sampai-sampai wa ana ajzibihi, begitu kata dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala, aku dhewe sing bakal ngei pahala, gak melalui siapa-siapa. Itu beda ketika pahala itu diberikan kalau kita menerima hadiah misalnya dari bupati, tetapi masih melalui perantara, ada Pak Camat, ada Pak RT mungkin, pasti itu tidak seberapa. Tetapi kalau kita dipanggil langsung oleh bupati dan bupati itu langsung ngasih dari tangannya langsung ke kita, itu pasti selain secara kualitas yang kita terima pasti beda, jauh lebih istimewa, tapi dari sisi kesan juga sangat istimewa. Bayangkan kalau itu hanya dari bupati yang notabene-nya adalah hamba Allah, Masya Allah, diciptakan. Sekarang bagaimana hadiah puasa yang diberikan Allah, dan itu langsung, bukan melalui perantara malaikat, bukan melalui perantara ulama, tetapi langsung kita dapat. Maka dari itu adanya klasifikasi masalah derajat orang berpuasa hendaknya menjadi motivasi bagi kita agar kita mau menempa diri, kita kira-kira kita ini masuk yang mana, dan harus berusaha, ini setidaknya berusaha untuk mencapai tingkatan yang lebih bagus dan terus diperjuangkan lebih bagus lagi. Yang pertama, hendaknya menjadi catatan semua bahwa derajat orang berpuasa itu ada yang namanya shaumul awam, puasanya orang secara umum. Jadi umumnya orang berpuasa itu ya secara syariat itu ya al-imsak, ya, menahan diri dari hal-hal apa saja yang membatalkan puasa, yakni menahan dirinya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu secara umum, gak mangan, gak minum, wes udah, itu secara umum. Tetapi apakah seperti ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Tapi secara umum biasanya kalau hanya dimaknai puasa ini hanya menahan dahaga, menahan haus, itu ternyata masih banyak penyakitnya. Ternyata puasa itu seharusnya tidak hanya berhenti di situ. Ada hal-hal, ada kiat-kiat yang seharusnya menjadi motivasi kita agar kualitas puasa kita semakin hari semakin meningkat. Karena ada hadis di mana Rasul Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahul jaza illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa, dia ini tidak makan, dia ini tidak minum, artinya tidak membatalkan puasa, ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi laisa lahul jaza. Dia tidak dapat pahala dari puasanya, hanya dapat al-ju', lapar, wal 'atash, dan haus saja. Maka dari itu agar kita terhindar dari ini, nggak sekedar luwe dan ngelak tok, maka benar-benar mendapatkan sesuatu yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berjuang. Tingkatan kedua yakni adalah shaumul khawas. Shaumul khawas, puasanya orang khusus. Nah, ini tingkatannya bukan hanya sekedar lapar, menahan dari yang membatalkan puasa seperti makan dan minum saja, tetapi panca indera ini dia juga mengekannya agar tidak menimbulkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak jelalatan, dijaga, mulutnya untuk ngomong yang macam-macam juga dijaga, ngerasani, menghujat dijaga semua, dan semuanya. Insya Allah ini tingkatannya sudah mulai bagus, ya. Dan keperucut ini
memang tidak membatalkan puasa, cuman pahalanya yang terkurangi karena mungkin ghibah, karena mungkin meso, karena mungkin melirik atau melihat sesuatu yang syahwat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saumu khawasil khawas. Puasanya orang khususnya yang khusus. Jadi di atasnya khusus, yang tadi itu masih ada di atasnya lagi. Ini puasanya biasanya untuk para rasul. Mereka beliau puasa itu wes gak melihat dunia. Semua yang ada di pikiran dan hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak melihat nafsu, gak melihat makan, gak melihat minum, gak melihat semuanya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 hari yang terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir, beliau itu bahasanya menyingsingkan lengan baju. Itu tak ada ya? Ya, itu maksudnya kiasan bahwa ini tenanan pentolannya Ramadan ada di sini. Emang kalau disia-siakan gitu ya. Itu beliau mengisi waktu-waktunya dengan iktikaf. Bahkan dikatakan bahwa sampai Kanjeng Nabi itu tidak menyentuh istrinya, tidak maksudnya dalam arti ngumpuli istrinya sampai enggak. Saking hanya untuk Allah saja. Kira-kira kita bagaimana? Monggo kita bisa menilai diri kita. Baik, para pemirsa beriman, anak-anakku sekalian. Jadi yang mengetahui tingkatan puasa kita seperti apa kurang lebih hanya diri kita sendiri dan Allah ya. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum tapi mulut kita menghibah dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita termasuk golongan orang yang tingkatan puasanya itu adalah shaumul khawas ya. Jadi menahan makan dan minum, mata, lisan, pendengaran terjaga juga. Apakah sepertinya kalau shaumul khawas kita masih belum saatnya tingkatan para nabi itu. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini semuanya bisa kita pahami bersama. 10 hari terakhir ini kita jadikan momen yang paling bersungguh-sungguh agar supaya kita mendapatkan berkah bulan Ramadan. Dan bedanya Ustaz, orang kalau selama Ramadannya itu mengisi waktunya dengan santai-santai saja, tidak ada perjuangan untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Begitu takbiran Idul Fitri, perasaannya Idul Fitri itu dilalui hampa-hampa saja, biasa-biasa saja. Tetapi Idul Fitri akan menjadi sesuatu banget apabila kita sebelum Idul Fitri itu perjuangan untuk menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan keinginan, benar-benar maksimal totalitas dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini menjadi maksimal. Itu Idul Fitri akan sangat berkesan. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian anak-anak gimana, sudah bisa dipahami ya? Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita untuk tahun ini benar-benar menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, maghfirah serta itqum minan nar. Kemudian anak-anak sekalian, di sini kita juga akan membahas karena ada yang bertanya tentang bagaimana hukum puasa saya, Ustaz. Saya ini sudah menahan puasa tapi mata saya sakit. ini masa saya harus tetes mata nunggu malam-malam? Kemudian ada juga yang bertanya, kalau kamu meneteskan mata siang-siang, mata puasa kamu batal. Ini menjadi membingungkan. Jadi kita setelah ini akan mendengarkan penjelasan langsung dari Ustadz Imam ya, bagaimanakah hukum puasa seseorang ketika di siang hari itu dia menggunakan obat tetes mata ataupun mungkin ada yang luka pakai betadine, kemudian ada yang disuntik barangkali Ustaz ya. Itu apakah itu membatalkan puasa? Betul Ustaz? Ya, ini perkara yang lumrah yang bisa terjadi kapan saja, termasuk di saat kita menjalankan puasa. Ya. Dan ini bisa dialami oleh siapa saja Ustaz. Bagus pertanyaannya. Untuk bisa kita ketahui bersama bahwa dalam fikih puasa itu memang badan kita ini ada yang diakui oleh syariat sebagai lubang, ada yang diakui sebagai ada yang tidak diakui sebagai lubang. Yang istilahnya kalau dalam ilmu fikih itu
manfadun, mim nun fa dzal, manfaat. Ya. Manfaatun. Jadi ada yang masuk istilah manfaat lubang yang apabila dimasukin sesuatu dari luar apapun itu membatalkan puasa. Ada yang ghairu manfaat yang tidak diakui sebagai lubang yang apabila dimasuki sesuatu di situ tidak membatalkan. Maka manfaat itu terbagi-bagi banyak macamnya, diantaranya lubang hidung, apa ini, mulut, telinga, termasuk apa, kemaluan depan dan belakang. Itu termasuk manfaat yang apabila kemasukan barang dari luar apapun itu membatalkan puasanya. Tetapi ada yang ghairu manfaat. Nah, ini mata itu ternyata yang ghairu manfaat, Ustaz. Oh, gitu ya. Ini banyak orang yang kan melebuan lebar ini secara fisik. Banyak yang secara fisik airnya masuk ke dalam tubuh kita. Contoh suntik, yang disuntik di sini, barangnya masuk ke dalam. Itu karena apa ini? Kulit kita ini apa? Bukan termasuk manfaat yang apa bisa membatalkan puasa, maka suntik itu tidak membatalkan puasa. Contoh lagi, misalnya kita pakai apa, hand body, ya, itu zat di hand body itu masuk melalui pori-pori kita. Tapi pori-pori ini lubang badan, tetapi bukan termasuk manfaat. Maka apabila apabila dimasuki barang-barang dari luar, misalnya hand body lesion tadi itu, maka tidak sampai membatalkan puasa. Jadi mata, ya, bagi yang sakit mata mudah-mudahan lekas sembuh. Apa ini? Mata itu misalnya diteteskan obat di siang hari di saat kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Karena mata bukan termasuk lubang yang diakui sebagai lubang yang membatalkan puasa. Berarti memasukkan air lewat mata sama dengan suntik, sama dengan apa? Sama dengan ngasih hand body lesion dan seterusnya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami pemirsa semuanya. Kemudian ini kita masih membahas tentang manfaat ataupun lubang tubuh yang ketika kemasukan air tentunya dengan sengaja saja itu akan membatalkan puasa. Ada juga pertanyaan, Ustaz, bagaimana untuk kita yang mandi di kolam ketika siang hari? Kalau mandi itu kan pasti kita akan berenang, pasti kita akan memasukkan kepala. Awalnya sih kita lihat puasa, namun di sela-sela berenang tanpa kesengajaan, lantas kita sekali lagi tanpa sengaja ya, kita meneguh air. Atau kalau nggak meneguh air, inilah minimal telinga kita kemasukan air, Ustaz. Itu gimana hukumnya? Puasa loh itu. Pas puasa ya. Pas puasa. Jadi gini, ada orang itu mandi di waktu siang, kemudian pas panas-panas ya. Ya, enak sekali. Kadang-kadang ini memanfaatkan segarnya. Ini kalau mandinya itu dengan tujuan mencari kesegaran, walaupun tidak kemasukan apa ini, tidak kemasukan manfaat di lubang-lubang ini tadi, itu hukumnya makruh. Misalnya pada saat siang hari panas puasa kita, terus pengen seger-seger airnya berendam di dalam jeding, berendam. Nah, ini karena dengan tujuan ingin kesegarannya, walaupun tidak kemasukan barang di dalam tubuh kita, hukumnya makruh. Gitu saja. Ya. Karena ada unsur apa ya? Mencari kelezatan. Iya, intinya dia tidak berjuang untuk puasanya. Iya, baik. Tapi kalau dia ini mandi di kolam misalnya ya, atau kondisinya darurat misalnya, terus tidak sengaja terus sempat ngelek airnya, air sungai gitu ya. Nah, tidak sengaja tapi tidak sengaja tidak apa. Ya. Baik, anak-anak sekalian, banyak hal-hal yang kita tidak sengaja terus tidak batal. Misalnya Ustaz ya, tidur mimpi ketemu dengan bidadari yang turun dari pohon kelapa terus berjumbu ya. Tidurnya di siang hari, lah kok metu air maninya, tidak membatalkan. Tapi kalau keluar maninya itu disengaja dengan sesuatu, wallahu alam, dengan cara seperti apa istilahnya, dengan disengaja batal. Ya, kalau dalam
istilah fikihnya disebut dengan istimna. Istimna ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kiranya itu tadi mengenai tentang bagaimana kalau misalkan ada hal yang masuk ke dalam lubang tubuh kita, kalau itu lubangnya sebagai manfaat dan sengaja, kecuali mata ya, maka itu akan membatalkan. Kalau suntik dan lain sebagainya tidak. Dan adapun mandi di siang hari ketika kita dalam keadaan gerah, dalam tanda kutip untuk mencari itu kenikmatan, artinya kita tidak berjuang ya dalam berpuasa, ini hukumnya makruh. Dan makruh ini makruh ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi tidak membatalkan, tapi Allah nggak suka. Oleh sebab itu baiknya kita menghindari dari hal-hal yang Allah kurang suka ya. Yang terakhir Ustaz, ini berkaitan tentang perselisihan Muslim yang terjadi di negara kita Ustaz. Apalagi sebenarnya kejadian ini diawali sebelum puasa ya. Tapi setelah puasa ini semakin ribut orang-orang. Ini berkaitan dengan datangnya COVID-19 sehingga bisa mengkacaukan semuanya, mulai dari perdagangan, pariwisata sampai ibadah kita menjadi kacau. Oleh sebab itu sudah diputuskan oleh MUI, walaupun sudah diputuskan masih ada kalangan yang masih bersikukuh dengan hujah, dengan argumennya bukan seperti itu dan lain sebagainya, sehingga terjadilah seperti polemik, seperti perdebatan. Misalkan MUI sudah memutuskan ini sebaiknya untuk ibadah di rumah saja, tidak usah di masjid, karena di masjid nanti potensi untuk bisa mendatangkan virus itu karena bareng-bareng. Kemudian pihak lain sholat tidak apa-apa di masjid, ini namanya rumah Allah dan lain sebagainya. Kita jadi bingung ini Ustaz. Mungkin dari anak-anak kita atau pemirsa yang ada di media ini juga menunggu jawaban dari kita bersama Ustaz. Ini saya harus mengambil keputusan yang mana. Bahkan ketika sholat taraweh, saya bingung taraweh dengan keluarga atau taraweh di rumah. Iya, silakan dijawab Ustaz. Baik. Ada ungkapan begini. Ini bagus sekali pertanyaannya. Hati-hati dengan sikap sombong yang dibungkus dengan sikap tawakal. Hati-hati dengan sikap sombong yang dibungkus dengan sikap tawakal. Dia mungkin merasa ini kan rumah Allah, tidak mungkin ada ini, tidak mungkin. Allah pasti akan menjaga, ini kan ibadah. Hati-hati, karena corona itu, virus itu ada yang menciptakan. Kalau kita itu sombong kepada yang diciptakan, kepada si makhluk yang namanya corona, jangan-jangan suatu saat kita akan sombong kepada sang pencipta. Itu hati-hati. Nah, boleh kita punya pikiran, tapi jangan terlelap seperti itu. Kita hati-hati. Kita merasa tidak mungkin sholat di masjid akan ini. Tapi ingat, Allah itu realistis. Ya, realistis dengan Dengan corona saya masuk. Jangan kan di masjid kita, Masjidil Haram sampai ditutup itu. Kurang dekat apa itu? Ada Ka'bahnya, kurang dekat apa dengan itu? Seperti itu. Jadi begini. Memang ada fatwa dari MUI yang menghimbau kepada masyarakat untuk menaikkan sholat taraweh, bahkan sholat Jumat yang hukumnya wajib itu di rumah saja. Dan ini pasti ada dasarnya. Tidak mungkin asal perintah saja. Nah, dalam kaidah itu disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Jadi kalau mencari kebaikan, golek pahala contohnya karena kita beribadah ya. Kok barengan dengan apa? Dengan mencegah kerusakan. Maka yang lebih diutamakan adalah mencegah kerusakan. Maka benar para ulama itu agar menghimbau kepada masyarakat sholatnya di rumah saja. Baik. Terus kemudian ada yang dijelaskan lagi mungkin di rumah saja. Terus yang di masjid bagaimana? Yang di masjid senyampang mereka itu yakin di daerahnya itu aman-aman saja. Mungkin di pedesaan, di pedalaman yang tidak tersentuh oleh pendatang-pendatang dari luar, monggo. Tapi saran saya tetap menggunakan
protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Kira-kira demikian ya. Saya menggunakan waktu ini, di waktu saya masih menunjukkan 25 menit, masih ada 5 menit lagi. Anak-anakku seluruh pemirsa untuk barangkali ada yang bertanya dari 3 yang dijelaskan oleh narasumber kami. Kalian ada yang kurang paham atau mungkin pertanyaannya di luar daripada konteks yang sudah kita bahas ini, silakan kita tunggu, masih ada 5 menit lagi. Baik, Ustadz, sambil menunggu pertanyaan muncul, Ustadz, kita lanjutkan ya sebenarnya. Baik, kalau saya ini termasuk orang yang mengikuti ulil amri, Ustadz. Kalau saya termasuk, sehingga karena saya di rumah itu punya istri, saya juga punya anak, saya ingin melakukan tarbiyah pendidikan kepada anak-anak saya, sehingga bagaimana caranya untuk melakukan sholat tarawih pun juga istri. Nanti kalau saya di masjid, istri di rumah juga bagaimana saya manfaatkan ini, walaupun pastinya kita ngerti ya kalau ibadah di masjid itu afdol, lebih utama. Kalau antum bagaimana, Ustaz? Ini memang kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab lagi dengan keluarga. Tentang beribadah ini memang di rumah tetap menjadi prioritas dan menjadi saran untuk semua masyarakat. Ya, di Al-Quran kan jelas, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Masuk taat kepada ulil amri, kepada pemerintah cuman pada keputusan sudah disebut dok 1 Syawal, dok 1 Ramadan, tapi pada saat ini anjuran untuk kita stay at home, malah kita enggan saja. Lalu kita terus iman kita malah dipertanyakan. Kecuali pemerintah itu melaksanakan itu tanpa dasar. Tanpa dasar baru kita ada alasan yang sudah jelas. Baik, jelas. Korbannya yang wafat juga banyak. Ya. Baik, kita tunggu dari pemirsa, sudah ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ilova. Ustadz, bagaimana hukum orang yang puasa tapi nggak sholat? Baik. Silakan dijawab, Ustadz. Waktu kita tersisa 3 menit. Setelah itu kita tutup saja. Itu dilihat dulu. Tidak sholat karena apa itu? Sengaja mungkin. Sengaja ya. Ya, intinya kalau puasa dan sholat itu sama-sama rukun Islam. Salah satunya ada yang ucul, ada yang hilang, tapi berharap surga itu podo karo gundul njok kunjritan kalau bahasanya teman kita ya. Salah satu tipe kamu satu teman ada di alamat seperti itu. Tidak bisa, harus semuanya harus kelakon. Iya. Wajib. Kira-kira seperti itu, jadi harus balance. Ya, sekalian antara kita harus balance, seimbang. Kita berpuasa tapi tidak sholat. Sama aja kita terbang menggunakan pesawat dengan menggunakan 1 sayap. Jadi akan jerik-jerik. Baik para pemirsa yang beriman semuanya, karena ini sudah 30 menit kita lampaui. Sekali lagi terima kasih. Iya. Baik, silakan ditutup satunya. Baik, anak-anakku sekalian yang di rumah, untuk menjadi pelajaran buat kita semua bahwa laisal id liman labisal jadi. Walakin al-id liman ta'ah nasir. Hari raya itu bukan milik orang yang berpakaian sembadana, tapi hari raya itu adalah milik orang yang nilai ketaatannya kepada Allah itu bertambah. Maka Ramadan mudah-mudahan buat kita benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat, mendapat predikat takwa, diampuni segala dosanya, dan kita keluar hidup kita nanti kita sambut dengan posisi kita, keadaan kita seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa dan salah. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz Imam atas berkenannya hadir di studio ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah untuk kita semuanya dan untuk anak-anak kita sesuai dengan Ustaz Makmur. Lalu saya yang beriman, setelah ditutup dengan closing statement dari Ustaz Imam, mudah-mudahan ini semuanya menjadi tombak untuk agar 10 hari terakhir ini kita semakin menjadi semangat, kita saling fastabiqul khairat, mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sekali lagi rahmat maghfirah serta minkum minan. Dari studio SMU Ustaz Makmur, terima kasih saya sampaikan atas partisipasi kalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.